Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Kita bisa bertemu lagi dalam ibadah raya pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dan kasih setia dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita bersama-sama, kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwasannya kasih setia-Mu kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Segenap hati kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Allah yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih. Bapa yang selalu memperhatikan kami dan mempedulikan kami. Kami bangga memiliki Allah yang hidup. Saat ini kami bersatu hati, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri Engkau. Dan kami undang Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit Tuhan akan disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Mari datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya saudara. Tuhan memberikan kita kegirangan dan sukacita yang melimpah setiap hari. Mari kita mau terima janji Allah dalam hidup kita.
diberikan kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan setiap pekerjaan si jahat. Haleluya. Kita mau gunakan perisai iman, kita mau gunakan ketopong keselamatan, kita mau gunakan semua yang Tuhan sudah sediakan perlengkapan senjata Allah. Mari kita katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Mari kita mau katakan, ku diberi kuasa dan Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari kita katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku
Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup
tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Dia besar. Dia berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh segenap hati kami percaya Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan bahkan Allah yang menciptakan setiap kami. Rancangan-Mu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Engkau Bapa yang baik. Pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa seluruh kehidupan kami ada dalam genggaman-Mu. Kalau hidup kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan, ada di tangan-Mu yang kuat Tuhan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kami? Ada perlindungan kuasa Allah yang menyertai kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Dahsyat, selalu hadir di dalam kehidupan setiap kami. Selalu menuntun kami, menopang kami, menguatkan kami, membawa kami selalu ke jalan yang benar. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami pada saat ini Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami. Beri kami pengertian-pengertian yang baru sehingga kami dapat mengerti, dapat mengenal Allah dengan benar. Beri kami hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus, Kau tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan oleh kehidupan setiap kami. Lingkupi kami terus dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau menaklukkan pikiran kami di bawah kaki Kristus. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman itu Tuhan boleh kami terima dengan sukacita, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Kau pakai hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, biar hikmat marifat daripada Allah saja menaungi dia, dan perkataan Allah saja yang disampaikan melalui bibir hamba-Mu ya Tuhan, untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu, kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu, dan kami siap untuk melakukannya. Terpuji nama-Mu Tuhan sekarang selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat GPKDI Family of God yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi Tuhan kasih kesempatan buat saya boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya bukan lebih hebat, saya bukan lebih pinter, tapi kita sama-sama belajar bahwa kita rindu mengenal Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar sebenarnya puasa itu harusnya ngapain sih? Gitu loh. Apa sih yang kita lakukan ketika kita berpuasa? Apakah hanya sekedar menahan nafsu makan dan minum saja? Atau sebenarnya ada hal-hal lain yang harus kita lakukan selain menahan nafsu makan dan juga minum? Nah, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Engkau selalu baik. Engkau selalu sabar sama kami. Engkau gak pernah menyerah sama kami. Terima kasih. Di setiap kelemahan kami Engkau hadir. Kami bersyukur Tuhan. Thank you. Dan hari ini kami ingin belajar tentang puasa yang Engkau kehendaki, supaya kami bisa semakin bertumbuh di dalam Engkau, kami bisa semakin menjadi seperti Engkau, dan kami gak ikut-ikutan, tapi kami bisa sungguh-sungguh memaknai betul apa yang Tuhan inginkan ketika kami berpuasa. Terima kasih Bapa, pakai lidah bibir Yesua supaya Yesus bisa sampaikan yang jadi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Ya saudara, kita tahu bahwa yang namanya berpuasa itu kita menahan nafsu makan, kita menahan nafsu minum. Beberapa orang punya anggapan bahwa doa yang paling manjur atau yang akan didengarkan oleh Tuhan adalah doa sambil berpuasa. Karena itu menunjukkan kesungguhan kita. Ada sebuah cerita sebenarnya pada waktu itu ketika Daud eh, meniduri istrinya Uria, ya kemudian punya anak pertamanya itu ketika sebelum anak itu lahir, Daud ditegur sama Tuhan melalui Nabi Nathan. Daud menyesal, dan setelah dia menyesal, Tuhan kasih pesan bahwa anak yang akan dilahirkan dari istri Uria tersebut atau Bathsheba akan meninggal. Tuhan ambil nyawanya. Tapi kemudian Daud memohon pada Tuhan. Yang Daud lakukan itu, dia nggak makan, nggak minum, dia pakai kain kabung, pokoknya dia bersedih. Tapi apa terjadi? Tuhan tidak mendengar atau Tuhan tidak mengindahkan doanya Daud. Anak itu tetap Tuhan ambil. Saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Hal yang demikian maksudnya hal yang dimana saya berdoa, saya menginginkan sesuatu, saya berpuasa, tapi Tuhan tidak jawab. Ya pada saat itu saya rindu banget, punya keinginan, ingin menjadi artis gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatannya sekarang bisa melayani Tuhan di dunia entertainment. Tapi sebelum itu ketika saya 10 tahun yang lalu mungkin, ya sekitar 10 tahun atau 8-9 tahun yang lalu, saya punya kerinduan itu. Saya berdoa, berpuasa, saya ikutin audisi, segala macam-macam pencarian bakat. Wah, itu hal yang buat saya secara pribadi membanggakan sekali. Karena ya hebat gitu loh, berdoa dan berpuasa itu sebuah kehebatan tersendiri. Karena gak semua orang kuat buat puasa. Sekarang aja jujur saya udah gak pernah puasa lagi saudara. Kenapa? Karena saya ada masalah lambung, jadi udah gak bisa puasa. Gak bisa lagi menahan makan minum. Tapi kemudian apa yang terjadi pada saat itu ketika saya berdoa berpuasa, saya bilang Tuhan aku pengen seperti ini, aku rindu seperti ini. Tidak terjadi saudara. Karena kebenarannya puasa itu bukan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi justru berpuasa itu berarti kita sedang berusaha untuk menangkap apa yang jadi kehendak Tuhan buat kita. Nah, kita harus sama-sama dulu nih punya pemikiran yang sama bahwa yang namanya berpuasa itu kita sedang menyelaraskan isi hati kita dengan isi hatinya Tuhan. Makanya kenapa kita menahan nafsu. Nafsu itu kan bicara tentang daging. Kita sedang melatih atau men-stretch daging kita supaya daging kita tidak mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya, tapi menggantungkan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan saja. Ya seperti Tuhan Yesus juga berpuasa sebelum pelayanannya. Puasa yang Yesus lakukan bukan puasa untuk supaya permintaannya dikabulkan, tidak. Tapi Yesus sedang men-stretch dagingnya supaya manusia lahiriah ini tidak menguasai manusia rohani, tapi justru manusia rohani yang menguasai manusia lahiriah. Itu tujuan dari puasa. Makanya Yesus juga ketika kita berpuasa juga pasti banyak tantangan, banyak godaan. Yesus saja ketika puasa 40 hari 40 malam dicobai sama iblis ya. Jadi berpuasa itu bukan tentang kita ingin ibaratnya merubah suasana hatinya Tuhan. Yes, bisa. Karena pada zaman perjanjian lama demikian. Zaman perjanjian lama contohnya siapa? Masyarakat yang ada di kota Niniwe. Ketika saat itu Yunus Tuhan utus ke sana, ya kan? Ya Yunus sempat nolak segala macam ya. Nanti saudara baca di dalam kitab Yunus itu pendek sekali, pasalnya sedikit juga. Jadi ceritanya bisa langsung diselesaikan mungkin dalam satu hari baca. Tapi intinya masyarakat Niniwe itu dikasih tahu sama Tuhan bahwa kalau kalian tidak bertobat, kalian tidak berubah, aku akan membinasakan kalian semua, termasuk ternak-ternak kalian. Respon mereka seperti apa? Respon mereka adalah mereka menyesal, dan bukti dari penyesalan itu ditunjukkan lewat mereka berpuasa. Bukan cuma mereka doang yang berpuasa, tetapi ternak-ternak mereka pun berpuasa. Ya, karena mereka ingin menunjukkan penyesalan mereka. Jadi puasa itu pada zaman perjanjian lama menunjukkan penyesalan juga. Permohonan penyesalan. Nah, dengan cara menahan makan minum. Tapi pada zaman sekarang
Kenapa sih zaman dulu tuh puasanya makan minum? Karena ya makan minum itu ibarat kata kalau kita nggak makan tuh kita lemes, nggak minum kita haus. Dan gini, zaman dulu tuh entertainmentnya yang bisa dilakukan oleh semua orang, hiburannya ketika mereka lelah atau mereka bete, ya, yang mereka lakukan adalah makan minum. Karena dengan makan minum itu, ketika kita makan dan minum, hormon endorfin itu bekerja. Kita tuh jadi seneng. Ada yang di sini lagi makan bete, enggak, jarang ya. Karena ketika kita makan, apalagi makanannya enak, itu tuh pasti membuat kita jadi happy, seneng. Ya banyak orang kan ada yang cara zaman dulu mungkin bisa berbelanja segala macam, tapi belanja nggak belum setren sekarang gitu loh. Orang shopping segala macam itu kan ibaratnya tradisi atau kebiasaan yang dilakukan pada zaman modern. Zaman dulu cara mereka menghibur diri atau merayakan sesuatu adalah dengan berpesta, minum, makan yang enak. Nah, tapi zaman sekarang hiburan-hiburan itu banyak, saudara. Cara kita memuaskan kedagingan kita atau cara kita untuk bisa menghibur diri kita banyak. Jadi saya bisa katakan bahwa puasa pada zaman sekarang ini tidak hanya di ruang lingkup makan minum saja. Karena ya seperti saya juga, saya punya masalah lambung gitu, saya nggak bisa berpuasa dengan makan minum. Tapi ada hal-hal lain yang bisa kita latih untuk kita bilang, enggak, aku mau fasting dulu, aku mau puasa dulu, enggak melakukan hal-hal ini. Contoh misalnya, mungkin dengan kita enggak nonton film, ya kan, selama 1 minggu aku mau belajar untuk fokus mencari Tuhan, aku tidak nonton TV dulu, atau aku tidak buka YouTube dulu, aku tidak main sosial media dulu. Itu juga salah satu bukti puasa. Jadi puasa itu bicara tentang kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan untuk memuaskan daging kita. Gitu ya saudara. Dan itu penting untuk baik untuk pertumbuhan spiritual kita. Karena tadi seperti yang di awal saya katakan bahwa berpuasa itu kita sedang dengan kita melakukan tadi, menahan diri tidak melakukan hal-hal yang biasanya menyenangkan daging kita atau menjadi kesenangannya kita sedang memperkuat manusia rohani kita, sehingga manusia rohani yang mendominasi kita. Ya, jadi manusia duniawi atau daging kita ini tidak menguasai manusia rohani. Nah, jadi kita ingat-ingat itu sama-sama. Ya, tadi ada bentuk penyesalan, puasa itu sebagai bentuk penyesalan, bentuk pertobatan. Tapi kalau sekarang kita bertobat atau menyesal tidak lagi dengan puasa ya saudara, tapi dengan perubahan hidup. Kita mengikuti gaya hidup Kristus. Dan berpuasa tadi, selain kita menahan diri, ya, kita nggak cuma menahan diri saja, tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Karena gini, pada zaman perjanjian lama pun orang-orang Farisi itu berpuasa, saudara. Berpuasa secara agama ya. Tapi mereka tidak menangkap isi hatinya Tuhan. Justru yang mereka lakukan adalah mereka memamerkan puasa yang mereka lakukan itu kepada orang-orang yang ada di lingkungan mereka. Makanya Tuhan Yesus menegur mereka bahwa cara berpuasa yang baik adalah cuci mukamu. Jangan tunjukkan mukamu muram sehingga orang lihat kamu, wih kamu berpuasa hebat, keren. Nah, karena memang ya zaman dulu gitu ya orang-orang, ya memang Tuhan memberikan perintah untuk berpuasa dan itu setahun sekali, saudara, pada zaman perjanjian lama. Tapi banyak orang pada zaman dulu menjadikan puasa itu buat keren-kerenan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak menangkap pesannya Tuhan. Jadi orang yang terlihat berpuasa belum tentu mereka bisa nangkap isi hatinya Tuhan, saudara. Nah, kita harus sama-sama memaknai salah satu instrumen ini supaya kita bisa mengalami kuasa dari puasa tersebut. Gitu. Hidup kita benar-benar menangkap isi hatinya Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan selain kita menahan diri untuk tidak makan minum atau menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan untuk memuaskan kedagingan kita. Selain hal itu, ada 4 hal yang kita harus lakukan. Ya, 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah di tengah kita menahan diri atau berpuasa, yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya saudara, jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya gini,
menyadari bahwa kebesaran dan kasih Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita itu hanya manusia yang lemah. Makanya firman Tuhan juga bilang kan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan dipuaskan. Nah, di dalam Ezra 8 ayat 21 firman Tuhan bunyi seperti ini saudara di dalam Alkitab. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi kamu juga, anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Nah saudara, selain kita menahan diri, kita harus merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Karena tanpa kerendahan hati tadi, Tuhan gak bisa bekerja. Ya kita kan rindu di dalam puasa kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat-berkat rohani, bukan hanya berkat-berkat jasmani. Berkat-berkat rohani itu ya keserupaan dengan Kristus. Nah tapi kalau kita menahan diri saja, namun di dalam kita tetap menganggap bahwa diri kita mampu tanpa Tuhan, kita bisa melakukan ABCD sendiri, tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan-pilihan yang akan kita ambil, sama saja bohong, sama saja gak ada gunanya, jadi gak berfaedah saudara. Tapi itu yang harus kita lakukan, bahwa di dalam berpuasa, di dalam kita menahan diri, kita juga harus merendahkan diri kita. Hati kita tuh harus bilang ke Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau, tolong aku, bimbing aku. Seperti yang Ezra lakukan. Ya, memohon Tuhan pimpin. Apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Supaya kami dapat jalan yang aman bagi setiap keluarga kami, setiap teman-teman kami, setiap keluarga, kerabat kami, dan juga untuk segala hal yang sudah Tuhan tempatkan bagi kami. Kami bisa mengerti, kami bisa mengelolanya dengan baik. Ya, berpuasa itu kita merendahkan diri juga. Dan yang kedua, berpuasa itu bukan cuma menahan diri, tetapi juga tidak sibuk dengan urusan sendiri. Tadi kita belajar untuk menahan diri sudah pasti, karena itu namanya berpuasa ya. Tadi kita belajar yang namanya merendahkan diri, miskin di hadapan Allah. Ya, mengandalkan Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang kedua, tidak sibuk dengan urusan sendiri. Nah, Tuhan Yesus menegaskan agar umatnya tidak sibuk dengan urusan sendiri. Hal ini disampaikan ketika orang-orang Israel yang berpuasa protes kepada Tuhan karena doa mereka tidak didengar. Kemudian Tuhan menjawab, hal itu dikarenakan umat Israel sibuk dengan urusan diri sendiri. Ya, ini di dalam Yesaya 58 ayat 2-3a, firman Tuhan bilang kayak begini. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah mereka, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, tapi kenapa? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Terus Tuhan bilang, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Wow. Saudara, ternyata dalam berpuasa tidak cukup hanya sekedar menahan diri dan merendahkan diri, tetapi juga harus tidak sibuk sendiri. Tidak sibuk sendiri begini artinya saudara. Ini kan bangsa Israel tuh ceritanya mereka berpuasa, udah berusaha merendahkan diri. Tetapi mereka masih sibuk dengan urusan mereka. Dan mereka masih apa? Mereka berpuasa, mereka tetap menyusahkan orang lain, memperberat pekerjaan bawahannya, tidak menunjukkan kasih. Nah, nanti di poin ketiga ini kita akan bahas sama-sama. Tapi di sini Tuhan ingin kasih tahu, loh, yang aku kehendaki itu bukan cuma sekedar kamu menahan diri dan merendahkan diri. Aksinya mana? Kalau kita merendahkan diri kita, terbukti bahwa kita tidak akan sibuk sendiri. Amin. Karena seperti yang di awal, merendahkan diri berarti kita tidak melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Kita melibatkan Tuhan. Tidak sibuk sendiri. Nah, bangsa Israel ini jadi sebuah contoh buat kita bahwa berpuasa yang benar, kita menahan diri, merendahkan diri, tetapi juga kita tidak sibuk sendiri, namun melibatkan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, selain tadi, ya kita sudah menahan diri,
merendahkan diri, tidak sibuk sendiri. Tuhan rindu di dalam puasa yang kita lakukan, kita menunjukkan kasih kepada sesama, bukan hanya pada diri sendiri. Nih, Alkitab menyebutkan bahwa umat Kristiani yang sedang berpuasa harus menunjukkan kasih kepada sesama. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, kita bisa terlihat berpuasa, kelihatannya merendahkan diri, kelihatannya kita tidak sibuk sendiri. Mungkin kita habiskan puasa kita dengan berdoa, baca firman. Tetapi kalau kita tidak melakukan yang ini, yaitu melepaskan tali-tali kuk, mengampuni sesama kita, membagikan apa yang kita miliki, memberi kepada yang membutuhkan, puasa kita jadi percuma, saudara. Karena tadi Tuhan bilang, yang aku kehendaki di dalam puasamu itu adalah supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman. Membuka belenggu-belenggu dosa. Segala hal kelaliman itu gak kita lakukan lagi, saudara. Belenggu-belenggu kemiskinan segala macam. Kita menggaji orang dengan biaya dengan gaji rate yang pantas. Ya, kita menjual sesuatu dengan rate yang pantas. Kita tidak melakukan yang tidak adil. Kita memerdekakan mereka yang teraniaya, mengampuni. Ya mungkin di sini nggak menganiaya secara langsung, ada kebencian-kebencian di hatimu. Kalau ketika kita berpuasa, kita masih punya kebencian dengan sesama kita, percuma. Karena puasa yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengampuni, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Ini semua harus pas, saudara. Harus jangan sampai jomplang. Jangan sampai kita hanya melakukan puasa karena kewajiban agama saja. Kita menahan diri, merendahkan diri, kita cari Tuhan, baca firman, berdoa, tapi ternyata kita lupa mengasihi. Sedangkan yang Tuhan kehendaki adalah ini. Bahkan Tuhan bilang, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, jangan sampai kita sama saudara kita sendiri aja masih menyimpan kekesalan, kebencian, kita gak bisa mengasihi dia, kita gak menolak untuk membantu ketika dia membutuhkan sesuatu. Jangan, saudara. Karena puasa yang Tuhan kehendaki adalah bukan hanya menahan diri, tapi juga merendahkan diri. Bukan cuma merendahkan diri, tetapi kita juga harus tidak sibuk sendiri. Yes, kita berdoa, baca Alkitab, tapi tidak stop hanya di sana. Di dalam puasa kita juga harus mengalami kelepasan penuh sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Bahkan mereka yang menurut kita tidak pantas untuk dikasihi. Kebenaran firman Tuhan salah satu yang menarik ya, quotes dari almarhum Raditya Olowan. Orang yang paling sulit untuk dikasihi adalah orang yang paling butuh untuk dikasihi. Jadi jangan kita sibuk pelayanan, sibuk melakukan kewajiban-kewajiban agama, tetapi kita lupa untuk sibuk juga mengasihi. Amin, saudara. Ya, jadi ingat, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, bagiin ke orang-orang yang membutuhkan, membawa ke rumahmu orang miskin yang gak punya rumah, peduli dengan orang lain, ya, melepaskan kekecewaan kita, mengampuni, dan supaya kita juga memberi pakaian kepada mereka yang gak punya pakaian. Dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudara kita sendiri. Tapi kita boleh punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ya, saudara. Dan ingat, yang terakhir. Pertama tadi apa? Yes, puasa itu menahan diri. Menahan diri berarti kita tidak hanya gak makan, gak minum saja, tetapi hal-hal lain yang memang sebenarnya ketika kita melakukan hal itu menjadi kesenangan bagi daging kita harus tahan. Tapi gak stop hanya menahan diri. Kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri itu berarti apa sih?
mengandalkan Tuhan. Gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi percuma kita bilang kita merendahkan diri kalau kita masih sibuk sendiri. Karena orang yang merendahkan diri pasti sibuk mencari Tuhan. Baca firman, berdoa, mendekatkan diri, menangkap isi hatinya Tuhan. Tapi gak stop hanya di sini. Karena yang Tuhan rindu bukan hanya sekedar kita mencari wajahnya saja, tetapi kita mempraktekkan kasih. Ya, kita mengampuni orang lain, membagikan apa yang kita miliki. Tidak pelit, tidak mudah kecewa, lepaskan pengampunan, tidak menutup diri untuk bangun hubungan dengan keluarga kita yang mungkin menyebalkan. Ya, kita mau mengampuni, mengasihi, bahkan mereka yang sulit dikasihi. Karena mereka yang sulit untuk dikasihi adalah mereka yang sangat butuh untuk dikasihi. Dan yang terakhir, kita tidak berbuat jahat. Kalau kita bilang kita puasa tapi kita masih melakukan hal-hal yang jahat, itu adalah hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dan menyedihkan hati Tuhan, saudara. Ya, di dalam Yesaya 58 ayat 4, firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya kamu itu berpuasa, tapi kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ya, saudara. Jadi ingat bahwa ya tidak berbuat jahat itu jadi satu ya dengan kita harus mengasihi di saat kita berpuasa. Ingat, puasa bukan hanya sekedar kita ingin Tuhan dengar doa kita. Tapi puasa itu kita mau mendengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Itu saja pesan firman Tuhan pada hari ini. Biar kita sama-sama mengalami kuasa dari puasa. Kita mampu menahan diri bukan untuk mencuri hatinya Tuhan saja. Ya, Tuhan itu kita itu sudah ibaratnya tuh Tuhan itu sudah terkesima dengan kita, saudara. Perhatian Tuhan tuh gak terarah sama kita. Buktinya apa? Dia mati buat kita semua. Berarti kan begitu berharganya kita di mata Dia. Amin. Tapi kita ingin berpuasa karena kita rindu mengenal Tuhan. Kita rindu menangkap isi hatinya Tuhan. Jadi di dalam berpuasa kita menahan diri, entah itu makan minum atau kita menahan diri tidak melakukan yang biasanya kita lakukan untuk memuaskan daging kita. Tapi kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku gak bisa apa-apa, aku butuh Engkau. Cari wajahnya, renungkan firman, berdoa. Tapi gak stop hanya di situ. Ya, tadi setelah kita merendahkan diri, kita tidak sibuk sendiri. Ketiga dan keempat jadi satu. Kita harus mengasihi. Ya, tidak berbuat yang jahat. Tetapi mengampuni, memberi, membangun hubungan, menginisiasikan rekonsiliasi di dalam keluarga kita. Dan itulah puasa yang sejati. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biar kami sadar bahwa setiap kami sangat dikasihi oleh Engkau. Kami gak mau berpuasa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami gak mau berpuasa hanya sekedar supaya kehendak kami yang jadi. Tapi kami rindu bisa mengalami puasa yang sesungguhnya, di mana kami boleh lebih mengenal kehendak-Mu dan biar kehendak-Mu yang jadi di hidup kami. Mampukan kami Bapa untuk menahan diri bukan hanya dari makan dan minum saja, tetapi mampukan kami untuk melatih manusia rohani kami supaya kami bisa menang atas manusia daging kami. Dan ketika kami berpuasa, ajar kami untuk merendahkan diri, ajar kami untuk tidak sibuk sendiri, ajar kami untuk mencari wajah-Mu, untuk mendengar isi hati-Mu. Tetapi gak stop hanya di sana, mampukan kami juga untuk mengasihi. Karena itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Mampukan kami untuk memberi, melepaskan pengampunan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, mendoakan musuh kami. Mampukan kami untuk tidak melakukan yang jahat, tetapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini dan bawa kami supaya kami bisa mengalami puasa yang sejati dan Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih saudara. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa, kami sudah lakukan ibadah ini lewat pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Biarlah kuasa ibadah ini mengubah sikap hati kami, mengubah perilaku kami, sehingga kami bertumbuh serupa dengan Kristus.
sudah angkat tangan, sudah terima berkat Tuhan. Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan berkenan padamu. Dan sebelumnya kami akan berikan persembahan kami, di mana Tuhan sudah memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami. Dan kami akan beri dengan sukacita, dengan iman, dengan sukarela. Tuhan, semua itu berkenan kepada Tuhan. Terpuji namamu. Saudara yang dikasih Tuhan, terima dan alami seluruh berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulang dan terimalah seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dalam segala hal. Dan damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun, menyertai, menguatkan, meneguhkan engkau, mengurapi engkau, membawa kau menang selalu, berhasil dalam semua yang kau kerjakan, dan kau bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kau hidup saling mengasihi dan menjadi mempelai Allah. Hidup tanpa cacat dan celah sampai Tuhan datang kembali. Demi nama Yesus Kristus, setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Tetap semangat terus maju dalam Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Nikmati firman Tuhan. Cicipi firman Tuhan. Nikmati kasih karunia Tuhan. Dan saudara akan melihat hidup saudara terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus.